Everyone, need your attention, please. I'm gonna burn this place to the ground. You're a blessing, Mr. Clay. This place was crabgrass and weeds, and you brought it back to life. The Beekeepers, yang artinya peternak lebah, mengisahkan Mr. Clay, seorang mantan anggota organisasi bernama Beekeepers, bertekad akan melakukan balas dendam kepada sebuah perusahaan phishing yang telah menyebabkan salah satu temannya dan tetangganya mengakhiri hidupnya karena menjadi korban penipuan phishing. Mr. Clay bertekad membalas dendam terhadap perusahaan yang bertanggung jawab ketika tragisnya seorang teman dekat dan tetangga tercinta menjadi korban tipu daya phishing yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tanpa belas kasihan. Hati dan jiwanya dipenuhi oleh tekad yang kuat, balas dendam. Dari sini Mr. Clay mulai mencari perusahaan tersebut dan membalaskan dendam temannya yang telah tiada. Film ini banyak menampilkan adegan-adegan aksi laga yang sangat memukau yang cocok untuk ditonton. Beekeepers is a special program outside the chain of command. I protect the hive. Berikut alur cerita dan cuplikan filmnya. Di awal film kita akan diperkenalkan seorang peternak lebah bernama Adam Clay. Dia sendiri adalah mantan agen rahasia Amerika yang nama organisasinya adalah Beekeeper. Organisasi Beekeeper adalah agen rahasia pemerintah Amerika yang bertugas membereskan suatu kasus di luar penegak hukum, dan Adam juga merupakan salah satu agen terbaik saat dia masih menjadi agen rahasia Beekeeper. Cuplikan berikutnya adalah ketika Adam berada di peternakan lebah bertemu dengan Nyonya Parker yang adalah pemilik lahan itu di mana Adam berternak lebah. Kemudian adegan berikutnya adalah di mana Nyonya Parker terlihat sedang bekerja menggunakan laptopnya. Namun tiba-tiba laptopnya seperti terkena serangan virus komputer dan muncul peringatan agar Nyonya Parker segera menghubungi nomor yang ada di layar laptopnya. Nyonya Parker pun panik dan segera bertindak menghubungi nomor tersebut. Panggilan telepon pun terhubung ke perusahaan antivirus. Dalam panggilan, dia bertanya kenapa laptopnya terkena virus, padahal dia sudah berlangganan antivirus. Manajer perusahaan pun menerangkan bahwa sedang ada kesalahan sistem. Manajer pun berdalih bahwa perusahaannya akan mengganti rugi berupa uang karena ada beberapa di laptopnya yang harus dihapus secara permanen. Sang manajer pun bersikeras agar Nyonya Parker memberikan nomor rekeningnya kepada perusahaan tersebut, karena saat itu juga perusahaan antivirus akan mentransfer uang ganti rugi. Lantas karena polosnya Nyonya Parker pun memberikan informasi nomor rekeningnya ke perusahaan antivirus tersebut. Seketika itu juga masuk uang ke rekening sebesar $50.000. Beberapa menit kemudian manajer perusahaan antivirus tadi pun menghubungi Nyonya Parker dan berdalih bahwa perusahaannya kelebihan mentransfer uang ke Nyonya Parker yang seharusnya ganti rugi cuma $500 saja dan bukan $5.000. Untuk itu, perusahaan memohon agar Nyonya Parker mentransfer kembali kekurangan nilai transferan tadi, hingga Nyonya Parker pun mengakses tabungannya ke dalam laptop, dan ketika Nyonya Parker memasukkan kata sandi rekeningnya, seketika itu juga semua uang dalam tabungannya pun lenyap, di mana total uang di rekeningnya sebelumnya adalah $2 juta lebih. Terlihat Nyonya Parker sangat kaget dan tertekan karena semua uang itu bukanlah milik pribadinya, melainkan badan amal, sampai-sampai dia bingung dan ketakutan. Dan di sisi lain, manajer perusahaan tadi pun langsung merayakan keberhasilannya, karena perusahaannya adalah penipu online yang berkedok perusahaan antivirus komputer. Pada adegan berikutnya di gudang tempat pengolahan lebah madu, Adam Clay sedang mengolah lebahnya menjadi madu murni.
Setelah pekerjaannya selesai, Adam berniat hendak membagikan satu botol madu murninya kepada Nyonya Parker. Namun setelah tibanya di sana di kediaman Nyonya Parker, kelihatan sangat sepi, sehingga Adam berniat memutuskan untuk masuk saja ke dalam. Dia pun terkejut tatkala melihat kondisi Nyonya Parker mati akibat bunuh diri. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada putri Nyonya Parker yang bernama Verona yang datang dan langsung menodong Adam. Verona sendiri adalah anggota FBI dan langsung menangkap Adam karena dia dianggap menghabisi nyawa ibunya. Beberapa menit kemudian, sejumlah polisi dan agen FBI datang ke lokasi dan sedang mengolah TKP di kediaman Nyonya Parker. Adam pun langsung dijadikan tersangka karena pada saat kejadian hanya ada Adam yang ada di dalam rumah. Tak lama Verona langsung mengecek laptop milik ibunya. Dia pun menyadari jika sang ibu baru saja ditipu jutaan dolar. Ia pun segera mengambil kesimpulan bahwa ibunya bunuh diri karena semua tabungan lenyap ditipu orang. Keesokan harinya, Adam pun dinyatakan tidak bersalah atas kematian Nyonya Parker, hingga Adam pun dibebaskan dan kembali ke gudang ternaknya. Tak lama ia didatangi oleh Verona untuk meminta maaf karena Verona sempat menuduhnya kemarin. Verona pun menceritakan penyebab ibunya tewas karena ibunya telah ditipu oleh perusahaan yang berkedok antivirus. Dia juga menjelaskan kembali bahwa sudah lama perusahaan itu menjadi incaran FBI. Namun mereka belum bisa bertindak sebab direktur utama FBI tidak memberikan izin. There's some British Isles hiding in your accent. Ketika Verona pergi, Adam pun langsung menghubungi mantan rekannya dulu di agen Beekeepers. Adam pun meminta tolong agar melacak perusahaan antivirus yang ada di kota ini. Rupanya tanpa sepengetahuan Verona atau siapapun, Adam akan berniat membalaskan dendam orang-orang yang menyebabkan Nyonya Parker tewas dan menumpas semuanya sampai ke akar-akarnya. Adam melakukan ini karena dia menganggap Nyonya Parker sebagai ibu kandungnya sendiri. Dan dari sinilah kelanjutan cerita dimulai.